Baik pemirsa Ngopi 45 masih bersama saya Rizky Amrina, tentunya juga masih bersama dengan Bapak Ian Sulistyo dari Pakar Ekonomi. Dan kita masih membahas tema tentang mengelola keuangan. Dan untuk pemirsa di rumah bisa bergabung melalui telepon di 0711 364 666. Baik Pak, tadi saya sudah bertanya tentang mengenai konsumsi yang pertama, saving dan juga investasi. Untuk perbagian persenannya gimana Pak? Persenannya itu ya kalau saya melihatnya itu ya bisa kita 1/2 kemudian 3/4 atau kita 3/4 1/2 sebenarnya kalau saya melihat itu tidak ada yang harus kita tentukan dalam ukuran persentasenya dalam mengatur pengelolaan keuangan itu. Tidak harus ditentukan. Tergantung misalnya karena begini, kadang-kadang variabel yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi kita bulan ini kadang-kadang tidak selalu pasti sama. Benar. Gitu. Misalnya saya dalam misalnya dalam rumah tangga, misalnya saya sudah tentukan listrik saya berapa, air saya berapa, kemudian kebutuhan dapur, transport saya berapa. Kadang-kadang transport tiba-tiba bulan ini lebih tinggi karena mobilitas saya lebih tinggi. Dan ternyata di bulan depan ada variabel yang menambahnya. Oh, ternyata saya harus menambah pengeluaran saya dalam bentuk pajak kendaraan bermotor. Sehingga pendapatan saya itu semakin berkurang. Makanya saving saya di bulan depan itu akan berkurang. Kenapa? Ada kewajiban saya untuk membayar pajak. Ada variabel lain itu yang mempengaruhi, yang membuat pengeluaran kita ini kadang-kadang setiap bulan tidak sama, bisa naik turun. Nah, kalau ketika pengeluaran kita bisa kita tekan lebih rendah sedikit, maka saving bisa kita meningkatkan. Tergantung. Kalau seandainya konsumsi kita lebih tinggi, maka saving kita berkurang. Maka ukuran berapa persentase dalam mengatur pengeluaran menurut saya itu tergantung dari kita sendiri mengatur. Kita melihat pola kita sendiri berapa sih. Kadang-kadang kan kalau misalnya kalau Mbak sudah misalnya 5 atau 10 tahun bekerja, Mbak akan bisa mengetahui pola keuangan Mbak sendiri. Rata-rata di bulan kapan sih pengeluaran saya yang paling tinggi itu di bulan kapan? Gitu. Mbak sudah bisa mengukur ya. Sudah mengukur. Maka misalnya saya ini misalnya di bulan Desember misalnya. Nah, biasanya kalau misalnya itu maka di bulan-bulan itu Mbak sudah mempersiapkan diri itu. Karena Desember pengeluaran saya akan lebih besar misalnya gitu kira-kira. Jadi kita harus tahu juga ya Pak ya, mengukur di bulan-bulan mana yang penghasilannya besar ataupun lebih kecil. Jadi kita bisa tahu nih saving yang baik yang di mana di bulan berapa ya Pak. Nah, tentunya setiap tahun ada kenaikan nih Pak. Entah itu dari konsumsi kita sendiri ataupun dari kendaraan yang lain-lain nih Pak. Tapi penghasilan kita tetap gitu-gitu aja nih Pak. Gimana sih Pak cara mengaturnya nih yang benar? Karena sekarang itu lagi lumrah harga semakin naik, pendapatan kita nggak naik-naik. Ya, tetap gitu aja. Kasihan aku orang itu. Tapi begini, Mbak kalau hukumnya kalau pendapatan kita tidak mengalami peningkatan, tetapi pengeluaran kita mengalami peningkatan, maka kita lakukan adalah efisiensi. Itu rumusannya, efisiensi. Nah, kalau kita bisa melakukan efisiensi, tentu kita selanjutnya kita berpikir untuk melakukan tindakan. Tindakannya apa? Artinya saya harus menambah penghasilan saya dengan cara apa? Mencari pekerjaan sampingan lainnya. Itu yang harus dilakukan. Kita tidak harus menerima kondisi harga naik terus, gaji nggak naik-naik, saya cuma bisa mengeluh. Nggak ada manfaatnya. Makanya kita melakukan, saya harus melakukan mengecilkan ikat pinggang saya. Kemudian saya harus bekerja keras lagi untuk menambah penghasilan saya. Karena apa? Pengeluaran saya akan meningkat ini. Makanya yang dilakukan adalah mencari kerja sampingan. Nah, kerja sampingan ini berdasarkan sesuai dengan hobi. Bisa saja Mbak, misalnya ada orang yang hobi menulis, dia menjual tulisannya menurutnya sebagai writer script misalnya untuk perusahaan radio, televisi, dia menulis misalnya tentang berita-berita. Dia menulis misalnya menjadi blogger, dia bisa menjadi travel blogger atau menjadi instagramable, pokoknya macam-macam sekali. Nah, itu bisa dilakukan untuk menambah atau mensiasati apabila terjadi peningkatan pengeluaran tetapi pendapatan kita nggak naik-naik. Maka kita harus menambah skill kita untuk bisa menutupi kenaikan harga tadi. Tapi tentunya tadi kita sudah ada konsumsi dan saving nih Pak. Tadi kita mungkin nih sebelumnya dia sudah saving nih lebih banyak. Tapi untuk diinvestasi karena dia gajinya tetap gitu, untuk menambah kayak kekurangan gitu tuh Pak. Savingnya kalau kita pergunakan boleh tidak Pak? Untuk kenaikan selagi kita masih hidup dengan pendapatan kita tadi walaupun harga naik, saving lebih baik jangan diganggu. Saving lebih baik jangan diganggu. Jangan diganggu. Kalau kita bisa melihat nih, misalnya gaji saya nggak meningkat, tapi pengeluaran saya meningkat. Kira-kira kalau saya tidak mengganggu saving saya masih bisa hidup nggak?
Tapi kalau saya masih bisa hidup, jangan diganggu. Tetapi kalau seandainya tidak mau dipakai, saya pikir silakan saja dipakai. Hanya tidak terlalu besar, sesuaikan saja dengan jumlah penambahan pengeluaran kita. Itu yang kita ambil gitu. Nah, karena apa? Karena saving ini tetap adalah bagian juga untuk kita precautionary motif jaga-jaga tadi. Karena kita tidak tahu resiko yang kita akan hadapin. Bisa saja besok kita kecelakaan, keluar dari rumah kita diserempet orang. Kita nggak tahu masalah seperti itu kan. Maka yang namanya saving dan precautionary itu tetap kita lakukan supaya tidak mengganggu konsumsi kita. Tidak mengganggu konsumsi juga, tapi kalau bisa, kalau kita udah saving ya Pak ya, kalau belum terlalu perlu-perlu dan tidak mendesak, kita harus tetap simpan ya. Kita akan merasakan manfaatnya ketika kita sadar bahwa saving kita tuh sudah sebesar gunung. Gitu. Baru kita, rasanya lega kan. Benar. Sama zaman dahulu ketika orang menyimpan uang itu melalui celengan. Kalau pertama kali rasanya aduh sedikit bener dulu, tapi ketika pas dibuka hancur, kita baru sadar. Bisa beli motor dulunya itu. Karena kebanyakan orang tidak sabaran nih Pak. Memang kalau awal itu memang kita tuh aduh saving ini kadang-kadang malas gitu tanpa kita sadari. Tapi ketika ada pengeluaran tambahan baru kita sadar ternyata kita nggak siap. Nah, saya misalnya saja Mbak ya kadang-kadang uang 100.000, 50.000 saya taruh di mana-mana gitu ya kadang-kadang. Tanpa saya sadar dalam 1 tahun hanya uang remeh-remeh tadi, ketika saya ganti angki mobil cukup pakai uang itu saja, nggak nganggu saving saya. Seperti itu. 20.000, 10.000 taruh kadang-kadang kita apalagi di mobil-mobil itu ya Pak ya, sisa parkir dikumpul-kumpul ternyata untuk cukup 1 aki mobil. Jadi kalau kita misal aki soak pakai duit itu yang dipakai. Nah, itu salah satu ciri treatment kita, hal yang sepele saja, hal yang tindakan kita lakukan menyelamatkan kita. Seperti itu gitu loh. Ya misalnya Mbak saja kebiasaan beli sepatu, misalnya setiap gajian beli sepatu, ya dikurangin sepatunya, nggak usah banyak-banyak gitu. Iya, tentunya permasalahan yang pertama yang banyak orang pusingkan nih Pak ya, gaya hidup ya. Ya itulah, seberapapun pendapatan kalian, kalaupun gaya hidup kalian tinggi itu tidak akan pernah cukup. Walaupun gaji Anda 20 juta, 30 juta, kalau gaya hidup Anda tinggi tetap aja itu nggak akan cukup. Kenapa? Biasanya orang sudah biasa dengan gaya hidup, semakin tinggi pendapatan, gaya hidupnya sudah semakin tinggi lagi. Dengan gaji 5 juta, dia cuma liburannya misalnya cuma mainnya di Singapura, ketika gaji 10 juta udah keluar negeri dia. Tapi ketika ke 30 juta udah keliling dunia dia. Jadi gaya hidup itu kalau nggak kita rem, itu mempengaruhi cara pengelolaan uang kita. Tapi untuk mungkin nih Pak, tips untuk mengerem nih gaya hidup yang mungkin kebanyakan nih sekarang, apalagi di kehidupan sekarang ya, kehidupan sosial sekali gitu, ada nggak sih Pak triknya gitu, gaya hidup yang simpel saja. Biar kita Mbak tuh kalau menjajit kan, kalau ada teman yang melakukan produk gitu, telepon, itu satu, itu resepnya mujarab ya Mbak. Mujarab ya. Teman-teman yang mempunyai online shop itu delete, karena mempengaruhi mereka itu. Itu satu yang bisa dilakukan, hal yang sangat sepele kan, yang berhubungan dengan yang penawaran itu semuanya delete, dibuang semua. Yang kedua adalah membiasakan kita ini memproduksi atau membuat apapun di rumah sendiri. Kalau biasanya kalau makan kita di luar, kita biasakan masak di rumah. Misalnya kalau kita biasa misalnya gini, banyak tutorial misalnya di YouTube bagaimana cara membuat sepatu dari sepatu bekas. Nah, kita belajar di YouTube. Tanpa kita sadar, mungkin sepatu suami, sepatu anak, sepatu kita sendiri, yang lama-lama kita kumpulkan lagi, kira bisa diperbaiki, kita perbaikin. Banyak kok yang namanya tutorial mengajarkan bahwa barang-barang bekas itu justru bisa dijual kembali dengan kreativitas yang baru. Jadi kita membiasakan mencari ilmu pengetahuan, tapi kurangi hubungan kita dengan orang-orang yang selalu menawarkan barang tadi. Di situ rumusannya. Sangat sederhana saja menurut saya gitu loh. Kalau kita biasa bergaul, misalnya kan bergaul dengan teman-teman yang hobinya nongkrong, maka kurangin ya bergaul dengan dia itu. Tidak perlu kita hindarin. Maka kita akan terbiasa ke depannya untuk tidak hal-hal yang sifatnya konsumtif. Masa yang Mbak alami itu pernah saya alami dulunya. Yang namanya berteman itu dengan siapapun, yang namanya nongkrong itu kemanapun. Tapi ketika umur semakin kita meningkat, ternyata kita baru menyadari ada kebutuhan yang lebih prioritas dibandingkan hanya cuma nongkrong-nongkrong saja, dibandingkan dengan belanja saja.
Dan juga waktunya juga bisa kita jadikan waktu yang bermanfaat. Jadi kita melakukan preventif terhadap orang-orang ataupun siapapun yang bisa mempengaruhi pola kita cara mengelola uang. Oke, gitu, banyak ya tentunya juga dari kesadaran masing juga. Berani nggak Mbak misalnya mendelete teman-teman Mbak yang menjual onsite tadi? Tergantung. Kalau kita berani Mbak, maka kita sudah menolong kita sendiri sebenarnya. Jangan kita mengatakan, wah kasihan itu teman gua. Enggak, bukan begitu. Justru kalau kita betul-betul mengenai itu, kita akan merusak diri sendiri. Ketika kita berani mendelete dia, maka kita sudah menolong diri kita sendiri. Aduh, ternyata gaya hidup ini selalu... Mohon maaf, agak kejam saya nih ngomong. Kejam sekali. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Dan kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di